Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengertian teknologi. Anggota kelompoknya yaitu Alvina Ismatul Hasanah, Dina Herlina, Halwa Malak Sarif, dan Ira Risma Nurmayasari. Pengertian teknologi secara umum. Teknologi adalah keterampilan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Istilah teknologi berasal dari kata teknik yang artinya cara, dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang suatu cara. Menurut KBBI, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pengertian teknologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Miyarso. Menurut Miyarso, teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah yang menggunakan atau menghasilkan suatu produk, di mana produk yang dihasilkan tersebut tidak terpisah dari produk lain yang telah ada dan menjadi bagian integral dari suatu sistem. Yang kedua, menurut Reed Brain. Teknologi menurut Reed Brain pada dasarnya mencakup alat, mesin, peralatan, perlengkapan, persenjataan, perumahan, pakaian, transportasi, komunikasi, perangkat, dan juga keterampilan yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya. Sejarah teknologi. Sejarah teknologi adalah sejarah yang berkaitan dengan alat dan teknologi atau teknik hasil penemuan manusia yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia itu sendiri. Sejarah teknologi manusia dimulai dari hal sederhana seperti pengembangan bahasa, pembuatan perkakas dari batu, hingga yang sangat rumit seperti komputer kuantum. Munculnya sejarah teknologi dimulai dari spesies manusia di muka bumi. Jejak-jejak peralatan dan teknologi yang dimiliki manusia sejak awal peradabannya ditemukan, kemudian direkonstruksi secara historis, dan kemudian dianalisis kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia. Dampak teknologi. Dampak dari positif teknologi itu ada apa aja sih? Yang ke-1, memudahkan pendidikan. Kedua, menunjang kesehatan. 3, memudahkan berbisnis. 4, menghubungkan berbagai orang. Dan yang kelima, penyebaran informasi sangat cepat. Kemudian, ada dampak dari negatif teknologi, yaitu 1, pelanggaran hak cipta. 2, muncul kejahatan siber. 3, pornografi, penipuan, perjudian. Dan yang keempat, cyberbullying. Dan yang kelima, penyebaran malware. Cara bijak menanggulangi dampak negatif teknologi. 1. Dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi yang baik dan tidak melanggar etika. Sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat informasi yang dapat menopang keberlangsungan hidup manusia. 2. Memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan pada hal negatif sebagai antisipasi untuk memfilter diri sendiri dan orang lain. 3. Menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikannya. 4. Tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang ditawarkan oleh situs tertentu tanpa mengetahui manfaatnya. 5. Mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak memunculkan rasa candu. 6. Tidak terlalu mengekspos berbagai kegiatan harian Anda karena akan memunculkan kesempatan bagi para orang jahat yang mengambil keuntungan dari hal tersebut. 7. Berinternetlah dengan sehat. Maksudnya, berinternet sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan. Jangan berlebihan. Contoh penggunaan negatif teknologi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya, seperti belajar dan olahraga. 2.
anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. 3. Adanya pelanggaran hak cipta. 4. Kejahatan di internet. 5. Penyebaran virus komputer. 6. Pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan. Contoh penggunaan negatif dalam kehidupan sehari-hari. 1. Anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya, seperti belajar dan olahraga. 2. Kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. 3. Adanya pelanggaran hak cipta. 4. Kejahatan di internet. 5. Penyebaran virus komputer. Dan 6. Pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan. Manfaat teknologi. Manfaat bagi para guru. Bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya, yaitu memungkinkan guru untuk lebih fleksibel, membantu guru lebih terhubung dengan siswa, membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Manfaat bagi siswa. Bagaimana teknologi membantu siswa, yaitu memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. David Warlick mengatakan, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.